Inilah profil Bambang Trimulyono yang menggugat Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait dugaan ijazah palsu. Bambang Trimulyono menggugat Jokowi terkait dugaan penggunaan ijazah palsu SD, SMP, dan SMA saat mengikuti Pilpres 2019. Gugatan dilayangkan Bambang Trimulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022. Sebelum lanjut jangan lupa di-like, subscribe channel YouTube Info Indonesiaku untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Gugatan terdaftar dalam nomor perkara 592 PDT G 2022 PNJK. PES dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum PMH. Bambang Trimulyono adalah penulis buku Jokowi Undercover. Bambang Trimulyono lahir di Blora, Jawa Tengah, pada tanggal 4 Mei tahun 1971, Bambang Tri mengenyam pendidikan di SDN Sukorejo, SMPN 2 Blora, dan SMAN 1 Blora. Ia juga sempat melanjutkan pendidikannya ke Universitas Jenderal Sudirman, UNSUD, dan mengambil jurusan pertanian. Namun, Bambang Trimulyono keluar dari kampus negeri tersebut saat kuliahnya sudah masuk tahun-tahun akhir. Nama Bambang Trimulyono mendadak jadi sorotan setelah menulis buku Jokowi Undercover. Dalam buku itu, Bambang Trimulyono menuliskan sisi negatif Presiden termasuk fitnahan terhadap Jokowi dan keluarganya. Bambang Trimulyono menyebut Jokowi telah memalsukan data saat mengajukan diri sebagai calon presiden 2014 lalu. Buku Jokowi Undercover tebalnya 436 halaman. Buku tersebut terdiri dari banyak bab yang isinya masing-masing hanya tulisan pendek sepanjang 3 hingga 5 halaman. Kapolri saat itu, Jenderal Purn Tito Karnavian mengatakan, isi buku itu tidak sesuai dengan judulnya. Terlebih lagi, tak hanya Jokowi yang dibahas di sana, Bambang Trimulyono juga menuliskan soal masalah nasional dan hal lain yang dianggap menarik. Topik soal yang bersangkutan, Jokowi, sendiri hanya beberapa. Jadi sebetulnya judulnya tidak menggambarkan isinya, kata Tito di RS Polri, Jakarta, Jumat tanggal 6 Januari tahun 2017. Tito menilai, buku itu jauh dari sebutan buku akademik sebab Bambang tidak memiliki sumber yang jelas sebagai referensi penulisan. Selain itu, tak ada dokumen wawancara sumber sebagai bahan informasi dalam penulisan buku. Isinya pun diyakini jauh dari fakta sebenarnya karena tak ada bukti yang menunjang. Tito menambahkan, Bambang Trimulyono mencetak buku Jokowi Undercover secara terbatas yaitu 300 eksemplar. Di buku tersebut juga tak disebutkan nama perusahaan percetakannya. Polisi menduga Bambang mencetak sendiri buku-bukunya di tempat percetakan. Bahkan Bambang Trimulyono membiayai sendiri buku yang ditulisnya. Bareskrim Polri lantas menangkap Bambang Trimulyono dan ditahan oleh Bareskrim Polri setelah menjalani pemeriksaan. Jumat tanggal 31 Desember tahun 2016. Atas kasus ini, Bambang Trimulyono divonis kurungan 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Blora. Bambang Trimulyono dinyatakan bersalah karena terbukti mempraktikkan ujaran kebencian. Secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Ia juga melanggar pasal 28 ayat 2. Jo Pasal 45A Ayat 2. Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 Ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU Nomor 8/1981. Karena perbuatannya, kami menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 tahun, dikurangi dengan lamanya masa penahanan yang dijalani terdakwa. Sementara terdakwa tetap ditahan, kata Ketua Majelis Hakim, Makmurin Kusumastuti saat membacakan vonis. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yaitu 4 tahun. Ia mengaku tidak puas dengan vonis Majelis Hakim dan menilai putusan itu syarat akan permainan hukum. Ia juga masih bersikukuh tidak bersalah dan yakin isi buku yang telah ditulisnya adalah sebuah fakta yang patut dijadikan informasi. Bambang Trimulyono bahkan menantang Presiden untuk bersedia melakukan tes DNA. Narasumber yang saya tulis sudah komplit, jelas dan bisa dibuktikan. Saya pun siap ditembak mati jika isi buku saya salah. Terbaru,
Bambang Trimulyono kembali muncul dengan menggugat kepala negara terkait dugaan ijazah palsu. Selain Presiden, Bambang Trimulyono turut menggugat KPU, tergugat 2, MPR, tergugat 3, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan. Bambang Trimulyono merangkul Ahmad Hozinuddin sebagai penasihat hukum. Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum PMH, berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah, bukti kelulusan, SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga diminta menyatakan Jokowi telah melakukan PMH berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Jangan lupa di like, subscribe channel YouTube Info Indonesiaku untuk mendapatkan info-info menarik lainnya.